Selamat sore saudara-saudari yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus. Ibadah kebaktian matahari terbenam kita mulai di sore hari ini dengan pujian Tuhan berada di bait sucinya. Tuhan, sujudlah, berdiam diri, sembah sujud. Amin. Mari kita berdiam diri, kita masuk di dalam saat teduh. Saat teduh dimulai. Dengarlah firman Tuhan, Mazmur 51 ayat 17. Ya Tuhan, bukalah bibirku, supaya mulutku memberikan puji-pujian kepadamu. Amin. Saat teduh selesai. Mari kita bangkit berdiri, kita memuji Tuhan dengan pujian nomor 49. Ku bersyukur ia tebusku. 49. Ku bersyukur ya tebusku, ku diberi berkat limpah. Ku bersyukur ya sertaku, dan beriku anugerahnya. Ku bersyukur saat indah atau saat susah pun, air mataku dihapusnya, dan damai di jantungku. Ku bersyukur ya dengarku, meskipun tak terkabul. Waktu badai menerpaku, anugerahnya melimpah. Meski susah atau duka, ya beriku penghiburan. Rahmatnya selalu sertaku, kasihnya iringiku. Ku bersyukur bunga mawar, meskipun ia berduri. Ku bersyukur diberkati, pengharapanku diberi. Ku bersyukur senang susah, dan damai di jantungku. Ya berikan pengharapannya, ku bersyukur selamanya. Mari kita tundukkan kepala, kita masuk dalam doa. Allah Bapa kami yang ada di surga, mengucap syukur untuk kesempatan di sore hari ini. Kami boleh kebaktian matahari terbenam. Semua ini anugerah-Mu. Kami ucap syukur, kami boleh memuji, menyembah Engkau. Kiranya pujian, penyembahan kami berkenan di hadapan-Mu dan Engkau menerimanya. Kami ucap syukur untuk saudara-saudari kami yang sudah hadir di ruangan ini, walaupun terbatas.
Ada yang mungkin mengikuti di FB dan lain-lain. Kami ucap syukur Engkau mempersiapkan setiap lubuk jantung kami, supaya kami boleh terus memuji Engkau, menyembah Engkau, bahkan kami boleh menerima kebenaran firman-Mu. Kami menyerahkan ibadah kami ini dari awal, pertengahan, sampai akhirnya ke dalam tangan-Mu. Ampuni dosa pelanggaran kami, di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajarkan kami berdoa Bapa kami yang berbunyi. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan harian kami, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Gloria Patria. Hormat diberi untuk Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dari mula sampai sekarang dan seterusnya termulia. Amin. Amin. Saudara-saudari, silakan duduk. Mari kita bersama membuka Alkitab kita dari kitab Wahyu pasal 14 ayat 6 sampai 13. Kitab Wahyu pasal 14 ayat 6 sampai 13. Kita akan membacakannya secara bertanggapan. Saya akan membaca ayat ke-6, saudara-saudari ayat ke-7, seterusnya sampai ayat 13 kita bacanya bersama-sama. Saya akan memulai. Pemberitahuan tentang penghakiman. Dan aku melihat seorang malaikat lain terbang di tengah-tengah langit, dan padanya ada Injil yang kekal untuk diberitakan kepada mereka yang diam di atas bumi, dan kepada semua bangsa dan suku dan bahasa dan kaum. Dan ia berseru dengan suara nyaring, takutlah akan Allah dan muliakanlah Dia, karena telah tiba saatnya penghakimannya, dan sembahlah Dia telah menjadikan langit dan bumi dan laut dan semua mata air. Dan seorang malaikat lain, malaikat kedua, menyusul dia berkata, sudah rubuh Babel, kota besar itu, yang telah memabukkan segala bangsa dengan anggur hawa nafsu cabulnya. Dan seorang malaikat lain, malaikat ketiga, menyusul mereka dan berkata dengan suara nyaring, jikalau seorang menyembah binatang dan patungnya itu, dan menerima tanda pada dahinya atau pada tangannya, maka ia akan minum dari anggur murka Allah, yang disediakan tanpa campuran dari cawan murkanya, dan ia akan disiksa dengan api dan bererang di depan mata malaikat-malaikat kudus dan di depan mata Anak Domba. Maka asap api yang menyiksa mereka itu naik ke atas sampai selama-lamanya, dan siang malam mereka tidak henti-hentinya disiksa, yaitu mereka yang menyembah binatang serta patung itu, dan barang siapa telah menerima tanda namanya. Yang penting di sini ialah ketekunan orang-orang kudus yang menuruti perintah Allah dan iman kepada Yesus sama-sama. Dan aku mendengar suara dari surga berkata, tuliskanlah, berbahagialah orang yang mati dalam Tuhan sejak sekarang ini, sungguh kata Roh, supaya mereka boleh beristirahat dari jerih payah mereka,
karena segala perbuatan mereka menyertai mereka. Puji Tuhan atas pembacaan firman Tuhan. Diberkatinya kita yang merenungkan firman yang kekal ini. Mari kita memuji Tuhan. 249, Yesus menuntun hidupku. 249. Yesus menuntun hidupku, jantungku bersuka cita. Siang malam dimanapun ada Yesus menuntunku. Ya menuntun, ya menuntun, ya selalu menuntunku. Dengan pasti ku mau ikut karena dan yang menuntunku. Ku mau memegang tangannya dan senang ikut langkahnya. Suka duka dan apapun ada Yesus menuntunku. Ya menuntun, ya menuntun, ya selalu menuntunku. Dengan pasti ku mau ikut karena dan ya menuntunku. Sewaktu ajalku tiba, musuh semua ku kalahkan. Matakan membuatku takut karena Yesus menuntunku. Ya menuntun, ya menuntun, ya selalu menuntunku. Dengan pasti ku mau ikut karena dan ya menuntunku. Kita akan menghafalkan ayat hafalan kita. Hari ini diambil dari Mazmur pasal 18 ayat 3. Mazmur 18 ayat 3 kita akan menghafalnya 3 kali. 1, 2, 3. Ya Tuhan, Mazmur 18 ayat 3. Ya Tuhan bukit batuku, kubu pertahananku dan penyelamatku, Allahku, gunung batuku, tempat aku berlindung, perisaiku, tanduk keselamatanku, kota bentengku. Sekali lagi, Mazmur 18 ayat 3. Ya Tuhan bukit batuku, kubu pertahananku dan penyelamatku, Allahku, gunung batuku, tempat aku berlindung, perisaiku, tanduk keselamatanku, kota bentengku. Yang terakhir, Mazmur 18 ayat 3. Ya Tuhan bukit batuku, kubu pertahananku dan penyelamatku, Allahku, gunung batuku, tempat aku berlindung, perisaiku, tanduk keselamatanku, kota bentengku. Kita akan melihat warta gereja kita. Sebelumnya kita boleh melihat ada jadwal pelayanan di bulan ini, yaitu Agustus tahun Tuhan 2021. Bagi yang bertugas boleh mempersiapkan diri dengan baik. Warta pertama, kebaktian matahari terbenam selama PPKM akan diadakan pukul 16, yaitu pukul 4 sore setiap minggu. Workshop atau lokakarya penginjilan akan diadakan pada Oktober di gereja. Harap mendaftarkan diri dan mengajak teman.
Yang ketiga, kelas pengetahuan dasar Alkitab akan segera dimulai. Saudara-saudari yang ingin dibaptis dewasa, reformasi iman, dan juga pindah anggota bisa mendaftarkan diri. Sekian warta gereja kita. Kita akan memberikan yang terbaik untuk Tuhan dengan pujian 279. 279 sambil memberikan persembahan kita. Ku tak mau hidup percuma, tiada hasilnya. Tolong ku giat Tuhan, gunakan tiap waktu, menyenangkan jantung Tuhan. Inilah doaku, mohon Tuhan kuatkan, ku mau setia selalu. Kita bangkit berdiri, kita nyanyi sekali lagi. Ku tak mau hidup percuma, tiada hasilnya. Tolong ku giat Tuhan, gunakan tiap waktu, menyenangkan jantung Tuhan. Inilah doaku, mohon Tuhan kuatkan, ku mau setia selalu. Kita bernyanyi doksologi. Puji Allah sumber berkat, puji Dia semua ciptaannya, puji Dia para malaikat, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Sekali lagi kita masuk dalam doa. Terpujinya Engkau, Allah Bapa kami yang ada di surga, yang sudah menolong ibadah kami sampai pertengahan ini. Kami ucap syukur Engkau memberkati kami dengan kesehatan, kekuatan, dan kerinduan kami untuk datang di hadapan-Mu untuk menyembah memuji Engkau. Pada saat ini kami menyembah Engkau lewat persembahan kami yang sudah Engkau berikan kepada kami dan Engkau sudah berkati kami. Dengan tanda ucapan syukur kami mengembalikan sebagian berkat-Mu lewat persembahan kami. Kiranya Engkau menerima persembahan kami dan bahkan Engkau memakai persembahan ini untuk memperluas kerajaan-Mu. Terima kasih untuk tangan-tangan yang sudah memberinya. Sesuai dengan janji-Mu, Engkau akan memberkati dengan berlipat ganda. Terima kasih, kami diberikan kesempatan untuk memberikan persembahan kami. Ampuni dosa pelanggaran kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur berdoa. Amin. Waktunya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Hari ini yang khotbah adalah Jakaria Suartono dengan tema Beritakanlah Berita Baik. Waktu dan tempat kami persilakan.
Saya mengucapkan selamat petang kepada Bapak Ibu, saudara-saudari yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur kepada Tuhan untuk kesempatan yang indah sehingga kita bisa belajar firman Tuhan, khususnya dari kitab Wahyu. Mari buka bersama saya Alkitab kita dari kitab Wahyu pasal yang ke-14. Saya akan bacakan sekali lagi pada ayat yang ke-12. Wahyu pasal 14 ayat ke-12, yang penting di sini ialah ketekunan orang-orang kudus yang menuruti perintah Allah dan iman kepada Yesus. Amin. Kita bersyukur atas pembacaan firman Tuhan. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, kita memohon hikmat dari Tuhan sehingga Ia memberikan kita pengertian untuk bisa mengetahui rahasia Tuhan dan rencana Tuhan di dalam kitab Wahyu. Mari kita bersama-sama berdoa. Allah Bapa kami yang bertata di kerajaan surga. Bapa, kami sungguh bersyukur karena di tangan kami ada firman yang kekal, firman yang hidup, firman yang mampu menghidupkan roh kami, sehingga saat kami setia membaca dan merenungkan firman-Mu, kami memperoleh hikmat yang paling tinggi di dunia ini. Sehingga kami tahu bagaimana kami harus melangkah, berjalan di tengah dunia yang semakin menakutkan ini. Kami tahu Bapa, jika Engkau tidak ada bersama kami tidak bisa melakukan apapun. Makanya seperti firman yang Engkau ingin dan terus ingatkan kepada kami untuk tinggal di dalam Tuhan Yesus. Dan firman Tuhan Yesus ada di dalam kami. Sehingga kami bisa berbuah banyak di dalam hidup kami. Terima kasih Bapa untuk kitab Wahyu secara khusus yang kami boleh pelajari selama ini. Di mana kami tahu banyak kesulitan dalam kami memahami kitab ini. Tapi kami tahu begitu pentingnya kitab Wahyu ini di dalam hidup kami, terutama di masa-masa akhir ini. Kiranya Engkau yang menolong kami sehingga kami bisa mengerti kitab ini dengan baik, dengan sederhana, sehingga kami juga bisa membagikan dan menjelaskan kepada orang-orang yang kami kasihi dan dunia ini secara khusus, supaya mereka melalui firman Tuhan ini mereka bisa bertobat dan bisa datang untuk percaya kepada juru selamat dunia satu-satunya, Tuhan Yesus Kristus. Kami memohon Bapa, saat kami belajar firman ini dari pasal yang ke-14, kiranya Engkau yang berikan kami hikmat dari atas sehingga kami bisa mengerti, bisa melakukan, bisa mewartakan firman-Mu di dalam kehidupan kami. Ampuni kami Bapa atas dosa dan pelanggaran kami. Kami berdoa dan bersyukur hanya di dalam nama Putra-Mu, Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudari yang terkasih, kitab Wahyu pasal ke-14 adalah kitab bagian yang menarik. Karena kita bisa melihat dalam kitab Wahyu pasal 14 ada 3 penglihatan yang dilihat oleh Yohanes. Dan kita sudah belajar minggu yang lalu bagaimana Yohanes melihat ada anak domba Allah, yaitu Tuhan Yesus berdiri di Bukit Sion bersama dengan dia 144.000 orang yang kita sudah pelajari sebelumnya. Ini adalah orang-orang kudus, orang-orang Yahudi yang Tuhan pilih, yang di dahinya terdapat nama Allah. Dan mereka di sini dikatakan mereka menyanyikan nyanyian baru yang hanya mereka yang bisa menyanyikannya. Dan kita kemudian akan dikenalkan lagi dengan penglihatan yang kedua. Penglihatan kedua, nanti Yohanes, kita akan pelajari bersama-sama, melihat 3 malaikat. Dan dia akan mendengar satu suara roh Tuhan. Jadi ada 4 hal yang akan menjadi garis bawah pembelajaran kita berdasarkan berita yang disampaikan ketiga malaikat ini dan roh suara apa yang didengar oleh Yohanes. Dan saat kita mempelajari Wahyu pasal 14, mohon kita sama-sama mengerti
bahwa Wahyu pasal 14 tidak ditulis secara kronologikal atau kronologi peristiwa atau susunan peristiwa. Ya, kita harus ingat ini. Dan seperti peristiwa yang minggu lalu kita pelajari, ini sudah di mana Tuhan bersama-sama dengan 144.000 orang Yahudi. Nah, saat kita mempelajari ini, kita akan mendapatkan 4 berita penting yang akan kita sama-sama lihat. Dan berita ini secara khusus untuk waktu di zaman itu, tapi secara umum kita bisa lihat aplikasi prinsipnya berlaku bahkan sejak zaman di mana kitab ini ditulis. Karena firman ini adalah firman hidup. Prinsip hidup dari firman ini, walaupun nanti bagaimana penggenapannya di akhir zaman, tapi kita bisa mengerti dan kita bisa pelajari bersama-sama di zaman ini. Nah, perlu juga diketahui bahwa kalau kita menyelidiki dari ayat-ayat ini, kemungkinan besar ada yang mengatakan bahwa ini adalah zaman masa sebelum murka Allah, cawan murka Allah. Kenapa? Karena kalau kita lihat ayat 10, di sini ada hukuman untuk orang-orang yang menyembah binatang, dan di sini dikatakan mereka akan meminum anggur murka Allah dan mereka akan meminum minuman tanpa campuran dari cawan murkanya. Jadi kita bisa menarik garis bawah bahwa ini kejadiannya sebelum cawan murka Allah dilampiaskan kepada dunia ini. Nah, kita semua suka mendengar berita, ya kan? Nah, di sini ada 4 berita yang akan secara khusus kita akan pelajari. 1, berita yang pertama disampaikan oleh malaikat. Dan di sini malaikat ini dikatakan malaikat lain terbang di tengah-tengah langit. Ini yang sangat menarik. Kenapa? Karena malaikat ini ada di tengah-tengah langit. Di sini implikasinya sederhana. Malaikat ini terlihat oleh seluruh dunia dan bisa didengarkan oleh seluruh dunia. Dan bukan hal yang umum jika dunia ini tiba-tiba ada malaikat di tengah langit. Bukankah begitu? Dan sudah dipastikan berita yang disampaikan oleh malaikat ini terdengar oleh semua orang di saat itu. Terdengar oleh semua orang di saat itu. Dan ini juga akan menggenapi secara sempurna bagaimana Tuhan Yesus katakan bahwa Injil Kerajaan Allah akan didengarkan oleh seluruh dunia. Kenapa? Karena malaikat ini memberitakan Injil yang kekal. Di sini katakan padanya ada Injil yang kekal. Ini adalah berita baik. Kita tahu Injil adalah berita baik. Dan ini dikatakan Injil yang kekal. Apa maksudnya kekal? Sederhana sekali. Kekal ini adalah sesuatu yang tidak berubah. Dari zaman dahulu sampai sekarang Injil itu tetap sama. Tapi kita harus lihat ya, Injil itu ada 4 poin. Tapi Injil juga banyak aspek Injil. Ya, kalau kita lihat bersama-sama apa yang disampaikan oleh malaikat. Dan 1 malaikat lain terbang di tengah langit dan padanya Injil yang kekal untuk diberitakan kepada mereka semua yang diam di atas bumi dan kepada semua bangsa dan suku dan bahasa dan kaum. Lihat ya, seluruh manusia mendengarnya. Dan ia berseru dengan suara nyaring. Ini suara yang sangat hebat sehingga setiap orang pasti dengar. Ada yang bilang mungkin ada orang tidak mendengar. Mungkin saat itu dia memakai headset tidak mendengar. Ini adalah sanggahan yang kekanak-kanakan. Kenapa? Karena jika seorang melihat orang tabrakan saja pasti semua mengerubuninya. Bukankah begitu? Apalagi sesuatu yang khusus, malaikat di langit. Semua pasti akan mendengar apa yang dikatakannya. Jadi tidak ada alasan untuk manusia di saat itu tidak mendengar Injil ini. Nah, di sini dikatakan, takutlah akan Allah dan muliakanlah Dia, karena telah tiba saat penghakimannya, dan sembahlah Dia yang telah menjadikan langit dan bumi dan laut dan semua mata air. Dan di sini kita bisa lihat ada 3 perintah. Pertama, takutlah akan Allah.
Kedua, muliakanlah Allah. Ketiga, sembahlah Allah Sang Pencipta. Dan disampaikan kepada semua makhluk di bumi. Nah, kalau kita lihat apa maksudnya? Kenapa malaikat ini tidak bilang Injil yang kekal, percaya Tuhan Yesus? Kenapa dikatakan kamu harus takut kepada Allah? Kamu harus muliakan Allah. Kamu harus sembah Allah. Ini sederhana penjelasannya. Karena kita lihat ya, di masa ini orang-orang ada banyak pilihan. Tapi pilihan utama adalah dua. Ada dua. Satu, mereka harus menerima tanda dari antikristus. Sehingga mereka bisa berbelanja, sehingga mereka bisa menjual, sehingga mereka bisa hidup dengan enak. Jadi mereka pilihannya adalah mereka akan menyembah antikristus, mereka akan takut kepada antikristus, mereka akan memuliakan antikristus, bukan menyembah Tuhan. Dan pilihan kedua adalah kamu menyembah Tuhan, takut akan Tuhan. Artinya kamu tidak boleh menerima tanda dari antikristus. Artinya kamu akan hidup susah dalam penganiayaan oleh antikristus. Artinya hidup kamu tidak akan mudah sama sekali saat itu. Tapi itu konsekuensinya. Kamu mau tidak. Dan di sini dikasih pilihan. Kamu harus takut kepada Allah. Kamu harus muliakan Allah. Sembah Allah. Supaya apa? Supaya kamu terbebas dari penghakimannya. Dan kalau kita melihat Injil. Injil ini sama. Injil yang sama yang Tuhan telah sampaikan. Dan sangat menarik ya kalau kita melihat Alkitab. Injil ini pertama justru disampaikan oleh Tuhan sendiri. Waktu Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, Injil pertama disampaikan Tuhan. Kemudian anak-anak Allah, contohnya Adam menyampaikan Injil kepada anak-anaknya. Dan begitu seterusnya. Seperti Nuh mengabarkan Injil kepada dunia supaya mereka masuk ke bahtera dan tidak terkena penghakimannya. Lalu masuk ke zaman-zaman Nabi, Tuhan memakai suara dari penghubung Allah. Tadi digunakan anak-anak Allah. Kedua, Nabi, mulut Allah untuk menyampaikan Injil. Nabi-nabi kita lihat menyampaikan Injil Tuhan Yesus. Kemudian kita bisa melihat bagaimana di perjanjian baru mulai dari malaikat menyampaikan Injil. Nah, malaikat adalah utusan Allah. Ya, utusan Allah menyampaikan Injil kepada Maria, kepada Yusuf, kepada gembala-gembala. Injil diberitakan bahwa Tuhan Yesus telah lahir. Lalu setelah itu Tuhan Yesus sendiri mengabarkan Injil. Lalu murid-murid Tuhan Yesus mengabarkan Injil. Rasul-rasul yang mengabarkan Injil. Sampai semua manusia yang percaya Tuhan Yesus mengabarkan Injil. Jadi kita bisa melihat ada 3 golongan yang selain Tuhan sendiri yang dipakai Tuhan untuk mengabarkan Injil. 1 adalah anak-anak Allah. Termasuk kita semua. Kedua adalah mulut Allah, nabi, para nabinya, para rasulnya. Mereka kenapa berbeda dengan kita? Karena mereka dikasih karunia untuk melakukan mujizat, melakukan hal-hal yang ajaib. Ketiga, utusan Allah, yaitu malaikat. Malaikat mengabarkan Injil. Nah, di zaman tribulasi juga ada 3 golongan yang mengabarkan Injil. Kita tahu kan? Kita sudah pelajari. 144.000 manusia, anak-anak Allah mengabarkan Injil. 2 saksi. Itu mulut Allah, nabi. Saya menganggapnya sebagai nabi yang terakhir. Menyampaikan Injil. Yang terakhir, utusan Allah, malaikat mengabarkan Injil. Dan ini udah final. Ini ada kesempatan terakhir loh. Yang diberitakan oleh malaikat. Dengan cara yang luar biasa. Bahwa kamu harus percaya Tuhan Yesus. Dengan apa? Implikasinya kamu takut, muliakan, dan sembah Tuhan. Siapa Tuhan? Tuhan Yesus Kristus. Atau kamu menyembah antikristus.
Jadi pelajaran pertama kita bisa melihat dua. Satu, kita adalah anak-anak Allah. Apa yang membedakan kita dengan nabi dan rasul? Apa yang membedakan kita dengan malaikat? Berbeda. Kalau kita lihat utusan Allah, malaikat, mereka tidak punya pengalaman pribadi bersama Allah loh. Mereka tidak pernah diselamatkan Allah. Jadi mereka menyampaikan Injil karena Tuhan perintahkan itu yang disampaikan. Kalau kita melihat para rasul, tentu mereka telah diselamatkan Allah. Tapi mereka mendapatkan misi itu dengan kemampuan yang luar biasa. Mereka diberi mujizat, mereka diberi perbuatan ajaib. Sehingga mereka mampu melakukannya. Mereka luar biasa. Dan terakhir kita, anak-anak Allah. Kita orang-orang biasa. Mungkin kita bukan orang terpelajar. Mungkin kita ngomong sama orang tidak bisa. Tapi Tuhan, kabar baiknya adalah mau pakai kita semua. Setiap kita yang disebut anak-anak Allah punya kesempatan untuk mengabarkan Injil. Bukan hanya kabarkan melalui berita. Kita lihat dari firman Tuhan. Kita kabarkan sesuai dengan firman Tuhan. Bagaimana Injil ada 4 poin. Tapi kita juga bisa mengabarkan Injil itu, Injil yang kekal itu melalui hidup kita. Saat hidup kita bicara, orang melihat. Dan orang akan melihat bagaimana Injil itu bukan hanya ada di dalam kita, tapi berjalan menggerakkan seluruh organ tubuh kita. Sehingga kita akan menjadi manusia Injil, manusia yang terbaik di muka bumi ini. Itu implikasi pertama. Sudahkah kita mengabarkan Injil? Karena ini kesempatannya loh. Kesempatan kita untuk mengabarkan Injil sekarang. Karena kita sudah masuk masa-masa terakhir. Hari-hari terakhir. Di mana kita belum tentu punya kesempatan itu. Kedua, apakah kita sudah menerima Injil itu? Jangan sampai kita masuk ke dalam masa seperti ini. Karena kalau kita percaya Tuhan Yesus, sebelum masa ini terjadi, kita sudah diangkat ke surga. Tapi kalau kita masih menolak Kristus, kita takut untuk menerima Tuhan Yesus. Kita lebih takut kepada kesusahan hidup kita. Kita lebih takut dari ancaman di luar. Kita lebih takut dengan ketidaknyamanan hidup daripada kita takut memikul salib, takut untuk menyembah Tuhan. Karena ini mungkin kesempatan terakhir. Seperti mereka loh, ini kesempatan mereka terakhir. Karena kalau kita lihat masa kepanjang sabaran Allah masih ada. Tuhan masih ingin orang bertobat zaman itu. Tuhan kasih kesempatan terakhir. Kamu mau takut Tuhan tidak? Kamu mau muliakan Tuhan tidak? Kamu mau sembah Tuhan tidak? Dan ini mungkin kesempatan kita terakhir. Jangan pernah terlalu percaya diri dengan hidup kita. Bahwa besok kita masih bisa hidup. Besok masih bisa lebih baik. Jangan terlalu percaya diri dengan itu. Kita tidak pernah tahu apa yang akan terjadi esok. Makanya kabar baik, berita baik ini kita harus terima. Dan kita harus kabarkan sebagai anak-anaknya. Berita yang kedua. Di sini di ayat ke-8. Dan satu malaikat lain, malaikat kedua menyusul dia dan berkata, sudah rubuh Babel, kota besar itu, yang telah memabukkan segala bangsa dengan anggur, hawa nafsu cabulnya. Berita yang kedua adalah berita buruk. Tadi berita baik, sekarang berita buruk. Berita buruknya adalah ada nubuatan tentang jatuhnya Babel. Kalau kita melihat Babel pertama kali muncul di Alkitab saat manusia mencoba membangun menara Babel. Kenapa? Karena mereka berusaha untuk seperti Allah. Mereka ingin menggapai langit.
mereka ada orang-orang sombong yang ingin menyamakan diri dengan Allah. Maka Babel itu hancur. Dan sebagai konsekuensinya bahasa dipecah. Sehingga banyak sekali bahasa di dunia. Babel kedua di Alkitab kita tahu adalah Babel, di mana orang Yahudi dibuang. Dan kita tahu juga kehancuran Babel sudah diprediksi dan sudah dinubuatkan. Karena Raja Babel sangat sombong. Karena dia melihat bahwa seluruh yang bisa dilakukan Babel saat itu karena dia dan kuasa dari kerajaan itu. Padahal kalau kita lihat bahwa Tuhan izinkan seorang berkuasa. Makanya hancur juga Babel. Konsekuensinya kita lihat setelah itu orang Yahudi keluar dari tanah itu Babel, dan mereka belum punya raja sampai saat ini. Ketiga, Babel yang ada di sini. Dan perlu diketahui Babel di sini bukanlah sebuah nama kota. Ini lebih tepat nanti ada sistem pemerintahan yang absolut dari antikristus yang disebut Babel. Kenapa? Karena punya kategori karakteristik yang sama dengan Babel yang pertama juga loh. Dengan Babel yang kedua, yaitu kesombongan. Nanti antikristus akan memberikan kesombongan yang luar biasa loh. Dari mulutnya banyak hujat dan kesombongan. Kenapa? Karena dia bilang bahwa dia akan menguasai dunia. Dia akan melihat dirinya sebagai penguasa dunia ini dan seluruh dunia takluk padanya. Memang saat itu Tuhan izinkan. Di mana nanti secara militer, secara politik, ekonomi, budaya, teknologi, semua akan dikuasai oleh antikristus loh. Dan antikristus akan menguasai dengan luar biasa. Dan di sini Tuhan izinkan. Tapi lihat, di sini katakan sudah rubuh. 2 kali. Ini udah dipastikan rubuh. Dan Tuhan tidak bilang loh. Tidak dikatakan bahwa akan rubuh. Tidak, sudah rubuh. Di mata Tuhan ini sudah terjadi. Tapi nanti kita akan pelajari pasal 17 dan 18. Bagaimana Babel ini lebih dijelaskan lagi. Intinya adalah ini ada berita buruk untuk dunia ini yang semuanya fokusnya kepada antikristus. Mereka semua sangat senang loh. Saya percaya mereka senang hidup bersama antikristus. Kenapa? Karena kenikmatan dunia yang akan diberikan oleh antikristus selama 3,5 tahun awal. Mungkin mereka merasakan teknologi paling luar biasa saat itu. Sehingga hidup mereka akan lebih mudah. Mereka mungkin tidak perlu pakai uang lagi. Kan? Tidak perlu. Mereka datang scan, nah mereka bisa belanja ini, belanja itu. Hidup mereka akan sangat mudah. Makanya untuk mereka tidak mau percaya antikristus sangat sulit. Pilihan mereka adalah disiksa atau senang. Atau dikejar-kejar, diburu, dianiaya. Atau mereka merasakan kenikmatan yang diberikan oleh antikristus. Sebelum nanti dia akan mengingkari janji kepada Israel. Sangat baik. Makanya saat kita lihat rubuh, nanti Babel ini akan rubuh. Saya yakin dan percaya ini ada berita buruk. Kenapa? Sama buruknya jika tiba-tiba satu hari dikatakan seluruh kuota internet data tidak ada selama 1 hari 24 jam. Satu dunia akan gempar loh. Percaya atau tidak? Gempar. Kenapa? Karena kita sudah tergantung dengan kuota, dengan internet data. Sangat tergantung. Perusahaan semua tergantung dengan semua itu. Jadi saat dikatakan, bisa dikasih pengumuman sama Kominfo bahwa minggu depan, tanggal segini, tidak ada internet selama 1 hari. Gimana perasaan? Berita buruk. Tapi ini lebih buruk lagi. Semua sistem yang kamu pikir baik, di bawah antikristus akan hancur, berantakan. Ini peringatan kedua.
Tapi apakah nanti orang di bumi ini akan mendengar? Sayangnya tidak. Mereka tidak akan mendengar. Maka diberikan peringatan ketiga. Berita bencana. Berita baik, berita buruk, berita bencana. Kenapa bencana? Bencananya adalah satu malaikat lain, malaikat ketiga menyusul mereka berkata dengan suara nyaring, jikalau seorang menyembah binatang dan patungnya itu dan menerima tanda pada dahinya dan atau pada tangannya, maka ia akan minum dari anggur murka Allah yang disediakan tanpa campuran dalam cawan murkanya, dan ia akan disiksa dengan api dan belerang di depan mata malaikat-malaikat kudus dan di depan mata anak domba. Maka asap api yang menyiksa mereka itu naik ke atas sampai selama-lamanya, dan siang malam mereka tidak henti-hentinya disiksa, yaitu mereka yang menyembah binatang serta patungnya itu, dan barang siapa yang telah menerima tanda namanya. Berita bencananya apa? Bencananya kita lihat. Pertama, mereka yang menyembah antikristus akan tertimpa murka, cawan murka Allah atau mangkok murka Allah. Di sini katakan mereka akan meminum, artinya mereka akan menikmati. Tapi ini sebuah hal yang ironi, kenapa? Menikmati sesuatu yang menakutkan. Mereka akan, di sini dikatakan ya, mereka akan menerima anggur murka Allah. Sederhananya apa? Mereka saat hidup, mereka akan menderita. Saat hidup loh, mereka menderita, mengalami segala siksaan dari murka itu. Mereka mungkin bisa murka satu, bisa lolos murka yang kedua. Nah, kita lihat. Kedua, dan ia akan disiksa dengan api dan belerang. Saat mereka mati, penyiksaan tidak ada henti. Mereka akan disiksa dengan api dan belerang. Bahkan dikatakan asapnya naik sampai selama-lamanya, siang dan malam tanpa henti. Dan ini gambaran yang paling buruk. Bukan hanya berita buruk, tapi ini bencana. Kenapa? Pertama, mereka akan menikmati bencana yang Tuhan kasih. Kita tahu ya, semua orang lahir mati secara rohani. Oke, mati secara rohani. Seperti mereka mati secara rohani, tapi mereka akan mati secara jasmani melalui cawan murka Allah. Dan mereka juga akan menikmati kematian kedua, bencana yang kedua. Secara rohani mereka akan mati, dan mereka akan mati di neraka selama-lamanya loh. Sampai ada penekanan selama-lamanya, siang malam. Tidak ada henti. Semua akan tersiksa. Nanti kita bandingkan dengan berita terakhir yang disampaikan dan didengar oleh Yohanes. Nah, kalau kita lihat mereka yang menyembah patung dan menerima tandanya. Dia kesempatan ketiga. Ini seperti beritanya ya, progresif. Makin lama makin dijelaskan. Pertama dijelaskan bahwa tiba penghakimannya. Sekarang kesempatan kamu percaya. Takut sama Allah. Muliakan Dia dan sembah Tuhan Yesus. Kenapa? Karena penghakimannya telah tiba. Kedua, katakan, kenapa? Karena penghakimannya nanti kepada Babel, bahwa Babel akan rubuh. Bahkan sudah rubuh di sini. Masih belum mau percaya? Hal yang ketiga, kalau kamu ikut andil dalam Babel ini, artinya kamu menyembah antikristus, kamu akan pertama mati dalam murka Allah, lalu mati kedua di dalam murka Allah di neraka selama-lamanya, dan tidak ada istirahatnya. Jadi selama hidup mereka akan tersiksa, selama mati mereka juga akan tersiksa. Nah, yang terakhir ada berita bahagia. Kenapa berita bahagia? Kalau kita lihat, yang penting di sini adalah ketekunan orang-orang kudus yang menuruti perintah Allah dan iman kepada Yesus. Nah, di sini dijelaskan
perbandingan antara orang yang menyembah patung, menyembah antikristus, dengan orang yang menyembah Allah. Apa? Ketekunan orang kudus. Ketekunan di sini adalah berada di bawah siksaan, tapi mereka kuat. Kuat dalam siksaan, kuat dalam menghadapi segala masalah yang mereka hadapi. Kuat saat mereka dianiaya antikristus. Kuat saat mereka ingin dibunuh, bahkan dibunuh oleh antikristus. Mereka akan kuat menghadapi segala permasalahan di dunia ini. Karena mereka menuruti perintah Allah. Perintah Allah apa? Saat itu adalah jangan menerima tanda dari antikristus. Sederhana, jangan terima tanda, tapi kamu punya iman kepada Yesus. Itu ketekunan maksudnya. Ketekunan. Tapi dalam ketekunan ini kita harus tahu dan sadari bahwa orang-orang ini banyak yang akan mati. Karena iman mereka. Karena mereka percaya Tuhan Yesus, mereka akan mati loh. Banyak yang akan mati. Makanya dibilang ketekunan orang-orang kudus penting di sini. Kamu harus setia sampai akhir. Jangan sampai kamu demi kenikmatan hidup, jangan sampai kamu demi penyiksaan hidup, kamu menyangkal iman kamu. Kenapa? Walaupun kamu mati nanti, ada berita bahagia untuk kamu. Dan ini didengar oleh Yohanes. Tuliskan, berbahagialah orang-orang yang mati. Orang-orang mati yang mati di dalam Tuhan. Orang yang tidur di dalam Tuhan. Mati di dalam Tuhan. Artinya orang-orang kudus ini, mereka yang menuruti firman Allah, mereka yang punya iman kepada Yesus, mereka bisa mati. Mungkin akan mati. Tapi tetap kamu harus berbahagia. Kenapa kamu harus berbahagia? Karena kamu mati di dalam Tuhan. Kalau kita mati di dalam Tuhan, seperti mereka. Mereka akan mendapatkan tubuh mulia dan mereka akan dibangkitkan. Mereka akan dibangkitkan dan mendapatkan tubuh mulia. Bahkan dikatakan sejak sekarang ini. Sejak kapan? Kalau kita melihat konteks dekatnya, sejak saat itu. Saat orang-orang kudus di zaman itu mati. Walaupun kita lihat secara aplikasi, kita bisa pakai ayat ini secara umum. Sejak sekarang ini, karena gini, kalau kita lihat dari sudut pandang Allah ya, Allah tidak ada sudut pandang dari segi waktu. Allah bukan Allah masa lalu, masa sekarang, masa depan. Di hadapan Allah, waktu berjalan sejajar. Jadi, ayat ini pun berlaku untuk saat ini. Tapi secara konteks, ini secara khusus menjelaskan orang-orang ini yang tekun. Mereka orang-orang kudus yang akan mati di dalam Tuhan. Karena mereka tidak mau menyangkal Yesus. Sejak saat itu, saat ini. Dan sejak setiap orang yang mati percaya Tuhan Yesus dikatakan mati dalam Tuhan. Apa yang berbahagia? Kenapa mati disebut berbahagia? Karena saat kita mati justru hidup yang menderita di dunia ini sudah kita akhiri dan kita memulai hidup yang bahagia bersama dengan Allah. Makanya dikatakan bahagia. Kenapa? Sungguh, bahkan ditekankan oleh Roh, sungguh supaya mereka beroleh istirahat. Ini adalah istirahat kekal dari jerih payah, jerih lelah mereka. Dan jerih lelah ini menjelaskan konteks bahwa mereka akan menderita. Mereka akan menderita saat itu, dan saat mereka menderita di dalam zaman itu, mereka akan beristirahat. Coba bandingkan dengan mereka yang menyembah Kristus. Mereka tidak ada henti-hentinya disiksa kan? Tapi ini mereka tidak ada siksaan lagi. Mereka beristirahat. Istirahat kekal. Kenapa? Karena sangat capek. Lelah sekali hidup di dunia ini. Kita masih menjalani hidup ini dengan sulit.
Tapi nanti kita akan beroleh istirahat yang kekal. Kalau kita seharian yang bekerja dan akhirnya kita bisa beristirahat, sungguh enak. Kita bisa tidur berbaring, sungguh sangat enak. Tapi ini istirahat yang kekal. Dan karena perbuatan mereka menyertai mereka, artinya segala pelayanan mereka akan menerima upah. Mereka akan dipanggil dan mereka akan dapat upah. Ini berita yang bahagia. Dan berita bahagia ini kita harus juga sampaikan kepada setiap orang. Karena kita hidup di zaman di mana kata mati semakin sering kita dengarkan. Apalagi beberapa minggu yang lalu, tidak ada satu minggu kita tidak mendengar kata mati. Orang ini dipanggil Tuhan, orang ini dipanggil Tuhan, orang ini dipanggil Tuhan. Bahkan orang tidak percaya kita dengar ini mati. Tapi sebenarnya itu kabar bahagia untuk orang yang percaya Tuhan Yesus. Kenapa? Firman Tuhan katakan, berbahagialah mereka yang mati. Tapi matinya di dalam Tuhan. Karena mereka akan beristirahat dari jerih lelah di dunia ini. Kesusahan dunia ini, sakit penyakit dunia ini, mereka akan berhenti di sana dan beristirahat. Lalu pelayanan mereka di dunia akan Tuhan hitung. Dan sudah Tuhan hitung dan akan diupahkan kepada mereka. Hari ini kita mendapat 4 berita. 4 berita yang harus kita sampaikan loh. 4 berita ini semuanya harus kita sampaikan. Kepada siapa? Kepada semua orang. Pertama, berita baik. Injil yang kekal. Kita harus kabarkan Injil. Kabarkan Injil adalah kabarkan waktu Tuhan yang masih Tuhan perpanjang. Belas kasihan Tuhan masih ada untuk kamu. Percaya Tuhan Yesus sekarang. Kenapa? Karena dunia ini akan segera hancur. Seperti rubuhnya Babel akan segera hancur. Dan kalau kamu hancur bersama dunia ini dan kamu membawa dosa, kamu akan mati di neraka. Dan yang terakhir, berita bahagia juga kita harus sampaikan. Oh, jika kamu mati dan mati di dalam Tuhan, saat ini kita akan beroleh istirahat yang kekal. Mana yang kita pilih? Apakah kita takut akan masalah di dunia ini? Apakah kita takut untuk menyangkal Tuhan Yesus? Kita lebih takut hidup kita susah daripada percaya Tuhan Yesus. Bahkan kita lebih takut corona daripada percaya Tuhan Yesus. Kita lebih takut orang teman kita, saudara kita sakit daripada percaya Tuhan Yesus. Yang mana yang kita takutkan? Perintahnya jelas. Injil yang kekal katakan berita baik bahwa takut Allah, muliakan Allah dan sembah Allah. Siapa Allah kita? Tuhan Yesus Kristus. Kenapa? Karena dunia ini akan segera hancur. Dan orang yang di dalamnya yang belum percaya Tuhan Yesus akan terkena murka Allah. Waktu hidup bahkan waktu mati. Dan kabarkan bahagia, berita bahagia ini kita bisa sampaikan ke seluruh orang di hidup kita. Berita baik, berita buruk, berita bencana, dan berita bahagia. Kiranya Tuhan menolong kita. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang bertata kerajaan surga, Bapa dari Tuhan kami Yesus Kristus, kami bersyukur kepadamu untuk firman yang indah yang kau berikan kepada kami. Mampukan kami Bapa, kami sering lalai untuk melakukan firman-Mu, khususnya bagaimana kami bisa memberitakan berita baik kepada semua orang di dunia ini. Mempergunakan waktu kami yang ada ini, di mana hari-hari semakin jahat, di mana kedatangan Tuhan Yesus Kristus semakin dekat. Kayaknya pakai kami untuk bisa memberitakan berita baik, berita buruk, berita bencana, dan berita bahagia ini kepada semua orang. Terima kasih Bapak. Ampuni kami akan dosa pelanggaran kami. Kami berdoa dan bersyukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, mari kita menutup ibadah ini dengan
menyanyikan pujian. Pujian 346. 346. Nanti setelah lagu ini selesai, gembala kita akan memimpin kita dalam doa penutup. 346, oh Yesus, aku berjanji. Oh Yesus, ku berjanji melayani Engkau. Kau selalu dekatku, Kau Tuhan sobatku. Bila Kau bersertaku, takut berperang. Kau memimpin jalanku, tak akan ku sesat. Mari kita bangkit berdiri. Ku hidup dalam dunia selalu dekatmu. Walaupun ku dicoba, tetaplah ku teguh. Musuh dan seteruku yang mau menyerangku, namun Tuhan dekatku dan pelihara rohku. Oh Yesus, Kau berjanji semua yang ikutmu, Kau kan beserta mereka di tempat yang mulia. Oh Yesus, ku berjanji melayani Engkau. Beri padaku kasih-Mu dan jadi sobatku. Pada amannya saya persilakan. Saudara-saudari yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita tetap berdiri. Mari kita bersatu di dalam doa penutup. Allah Bapa kami yang telah menciptakan langit, bumi, dan segala isinya, bahkan Kau telah menciptakan kami manusia, dan Kau memberikan kami manusia gambar dan rupa-Mu. Dan Kau juga memberikan kepada kami manusia yang sudah jatuh dalam dosa, Putra-Mu Tuhan Yesus Kristus. Peristiwa yang paling penting, di mana Putra-Mu Allah sendiri telah datang ke bumi menjadi manusia yang sejati. Ya Bapa, kami mengucap syukur untuk Tuhan Yesus yang sudah hidup di muka bumi selama tiga setengah tahun. Tuhan Yesus tahu akan pergumulan kami sebagai orang-orang yang sudah dalam dosa, penuh dengan susah derita, karena kami sudah berdosa di bumi yang sudah Engkau kutuk. Tetapi kami mengucap syukur untuk kabar gembira, berita baik, bahwa Tuhan Yesus telah hidup sesuai dengan firman-Mu tanpa cacat celah. Sebagai bukti Ia adalah Allah sejati, manusia sejati yang tanpa dosa. Dan Tuhan Yesus sudah rela disiksa di atas kayu salib, dihina, mengalirkan darah, sehingga semua dosa kami bisa dihapus. Murka-Mu sudah ditanggungkan kepada Tuhan Yesus dengan menggantikan kami mati di salib. Sehingga ya Bapa, kami yang sudah berdosa, kalau kami percaya Tuhan Yesus, kami tidak perlu lagi dilemparkan ke dalam neraka untuk disiksa siang dan malam. Ya Bapa, kami mengucap syukur untuk kebaktian matahari terbenam di Sungai Rai Dalam di lantai 3 ini. Kami juga mengucap syukur di rumah dari orang-orang percaya, mereka juga dapat berkebaktian. Kami dapat memuji nama-Mu, kami dapat berdoa, kami dapat menghafal firman-Mu, bahkan merenungkan firman-Mu. Kami sebentar lagi akan menyelesaikan kebaktian kami. Kiranya Bapa, firman-Mu terus menaungi kami. Roh-Mu yang kudus memampukan kami untuk menjadi saksi Tuhan Yesus, mengabarkan Injil
di masa pandemi COVID yang ke-19. Kiranya Engkau membantu kami semua, baik anak-anak-Mu dan juga bangsa Indonesia, untuk melewati masa pandemik ini. Kiranya COVID-19 dapat terkendali, sehingga kami dapat kembali pergi mengabarkan Injil Tuhan Yesus seperti Tuhan Yesus berkeliling di seluruh tanah Israel mengabarkan Injil, seperti para rasul mereka juga berkeliling ke seluruh dunia untuk mengabarkan Injil. Tolonglah ya Bapa yang mendengarkan firman-Mu pada saat ini, jika di antara mereka ada yang belum sungguh-sungguh percaya Yesus, kiranya Roh-Mu yang kudus berbelas kasihan menolong mereka untuk percaya Yesus. Kami akan serahkan hidup kami ke dalam pimpinan-Mu, kiranya Engkau menjaga kami, bukan hanya rohani kami, tapi juga jasmani kami, agar kami dapat menjadi saksi Tuhan Yesus selama kami hidup sementara di muka bumi ini. Demikianlah Bapa doa kami, dengan darah Yesus hapuskanlah pelanggaran kami, dengan Roh-Mu yang kudus tuntunlah kami dengan firman-Mu. Karena Engkaulah yang akan kami muliakan di atas muka bumi ini, Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berterima kasih dan berdoa. Amin. 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 Saudara-saudariku, silakan duduk. Doa teduh. Tuhanmu memberkatimu dan melindungimu. 424. Tuhan memberkatimu, Tuhan melindungi, menyinarimu, memberi kasih karunia. Tuhan menyinarimu dengan wajah-Nya, memberi kasih karunia, karunia, damai sejahtera diberi Tuhan.